Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah kita dipertemukan lagi dalam forum Zumineri Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang sangat penting dalam pengembangan bukan saja pemikiran ya, karena beliau seorang teknokrat yang juga mengaplikasikan ide-ide beliau, yaitu Mr. Saifuddin Prawiranegara. Nah, sejarah beliau mungkin Bapak Ibu sekalian sudah baca beberapa buku tentang biografi beliau, yang mana sepak terjang beliau sangat luar biasa dan kontribusi beliau kepada Indonesia, pada negeri kita juga sangat signifikan ya. Beliau termasuk founding fathers yang meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi Indonesia. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber kita, Pak Dr. Muhammad Solihin, yang sudah siap memaparkan kepada kita kira-kira apa pemikiran Saifuddin Prawiranegara dan apa kontribusi beliau dalam pengembangan ekonomi Islam. Tanpa memperpanjang kalam, kita persilakan Pak Solihin untuk menyajikan intisari dari pemikiran Saifuddin Prawiranegara yang ini akan menjadi pemantik diskusi kita nanti. Kepada Pak Solihin kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Terima kasih Prof. Hapas Furkani ya, sudah memfasilitasi dan memoderatori diskusi virtual kita malam ini. Alhamdulillah saya lihat partisipannya dari latar belakang yang tidak heterogen ya. Ada guru-guru saya, ada Bu Rolinda, dan ada juga pembantu dekan 1 YIN Curup Fakultas Syariah, Pak Dr. Umar Istan ya, yang mendampingi saya hari ini gitu ya. Kemudian guru saya Pak Dr. Yusdani. Dalam diskusi kita kali ini mungkin saya hanya mengantarkan beberapa hal terkait pemikiran dari Saifuddin Prawiranegara. Saya kira kenapa kemudian kita penting mengangkat sosok Saifuddin Prawiranegara ini, karena kita maklum bahwa selama ini wacana ekonomi Islam itu dominan dikuasai oleh pertama dua kelompok. Pertama adalah ulama klasik, yang kedua adalah ekonom plus Islam ya, ekonom yang mengkaji Islam secara otodidak ya. Jadi dua kelompok ini. Dan sebenarnya kalau kita baca Saifuddin Prawiranegara ini, sebenarnya dia berada pada kelompok kedua ya. Tentu untuk memahami pemikiran Saifuddin Prawiranegara yang saya kira bersifat sporadik dia dalam menulis ya, layaknya ulama tempo dulu, hanya saja dia sebagai seorang teknokrat. Dari bahasa Pak Apas, dia sebagai teknokrat bukan sebagai ulama gitu ya. Tentu kita harus dulu memahami latar belakang intelektual dia seperti apa. Oleh karena itu mungkin tidak ada salahnya kita coba dulu mengulas siapa sih sebenarnya Saifuddin Prawiranegara ini, dan dalam lingkungan seperti apa sesungguhnya dia dibesarkan. Ya. Beliau ini lahir di Serang, Banten ya pada tanggal 28 Februari 1911 atau 1911. Dan masa mudanya itu dia dipanggil dengan Puding ya, karena berasal dari kata Udin. Ya, karena dia memiliki darah keturunan Banten dari ayah Minangkabau ya. Dari pihak bapak dia keturunan Banten, sementara ibunya dari Minangkabau, makanya dipanggil Udin ya. Ini biasanya bahasa yang seringkali ditemui di pelosok Minangkabau. Udin itu di Minangkabau sering dipelesetkan dengan Puding ya. Dan dia masih dari pihak ibu, buyutnya itu masih keturunan Raja Pagaruyung Sumatera Barat. Nah, yang menarik saya kira dari Saifuddin Prawiranegara ini pendidikannya sama sekali dia tidak pernah bersentuhan dengan madrasah seperti yang
ada atau seperti yang melekat pada ulama-ulama tempo dulu ya di Indonesia gitu. Dan dia murni sebagai seorang pemikir politik Indonesia. Hanya saja saya kira dia belajar secara otodidak tentang pemikiran Islam itu dari buku-buku yang ia baca, karena memang secara kemampuan bahasa Arab dia tidak punya akses atau dia tidak punya ilmu alat untuk membaca langsung kitab-kitab bahasa Arab. Dia menguasai bahasa Inggris, oleh karena itu dia mempelajari ekonomi Islam itu atau pemikiran Islam itu dari buku-buku Islam yang terbitan Barat seperti Fathur Rahman ya. Nah, karir dia sebagai seorang intelektual plus teknokrat itu dimulai ketika dia bekerja sebagai penyiar radio swasta pada tahun 1939 sampai 1940. Dan juga pernah menjadi petugas di Departemen Keuangan Belanda tahun 40 sampai tahun 42. Kemudian pada zaman Jepang dia juga pernah menjadi pegawai di Departemen Keuangan. Setelah kemerdekaan Indonesia dia menjadi anggota Komite Nasional KNIP ya, tahun 45 dan bertugas di badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Titik balik dari kehidupan seorang Saphrudin Prawira Negara terjadi ketika dia keterlibatan dia dengan PRRI. Pada awal tahun 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia didirikan di Sumatera Tengah akibat ketidakpuasan, ini perlu dipahami ya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan sesungguhnya pertentangan dia dengan Soekarno waktu itu ini sebenarnya adalah pertentangan ideologi antara Masyumi dengan sosialis. Tetapi yang menarik di dalam diri Saphrudin Prawira Negara itu tentu persentuhannya dengan ide-ide sosialis, sehingga pemikiran dia ini disebut sebagai ekonomi Islam religius sosialis plus pragmatis. Ya. Kalau dalam Raharjo menyebutnya pragmatis. Kenapa? Nah ini yang perlu kemudian kita pertanyakan. Karena gini, Saphrudin Prawira Negara ini sebagai seorang politisi atau ketika dia memilih Partai Masyumi, tentu dihadapkan pada dilema sebagai seorang pribadi ya. Ketika dia akan terjun ke dunia politik, dia dilemanya gini, apakah dia akan bergabung ke PNI yang basisnya adalah sosialis, atau justru bergabung dengan Masyumi gitu ya. Kalau dia bergabung dengan PNI, pada dasarnya dia adalah mengikuti barisan teman-temannya waktu itu. Apakah itu Syahrir, kemudian Soekarno. Tetapi kalau dia mengikut Partai Masyumi sebenarnya adalah merepresentasikan ayah kandungnya yang waktu itu memang seorang santri gitu ya. Hingga akhirnya dia memilih Partai Masyumi. Nah, bahkan pengakuan dari Sumitro sendiri gitu ya, keterlibatan dia dengan Partai Masyumi ini sesungguhnya menjadikan dia sebagai patron ekonomi Islam di Indonesia. Bahkan pemikirannya tentang ekonomi Islam ini saya kira lebih maju ketimbang beberapa pemikiran-pemikiran di zamannya. Kenapa seperti itu? Karena dia bisa melampaui dua tradisi. Tradisi Islam, tradisi sosialis dan tradisi kapitalisme, kemudian mengkombinasikannya dengan Islam. Nah, tidak heran kemudian Sumitro itu mengatakan kalau ditanya, meskipun pada dasarnya dia dengan Sumitro ini berseberangan secara pemikirannya, tetapi Sumitro mengakui keandalan dia sebagai ekonom Muslim waktu itu ya. Bahkan ketika ditanya Sumitro itu siapa sesungguhnya bapak ekonomi Indonesia itu, Sumitro dengan jujur mengatakan Saphrudin Prawira Negara. Kenapa? Karena memang sepak terjangnya sebagai teknokrat ketika dia ditunjuk sebagai menteri. Salah satu pemikiran yang sangat luar biasa itu dan sekarang itu mempengaruhi mata uang Indonesia ketika dia menggagas kelahiran uang Republik Indonesia atau ORI untuk menggantikan mata uang Gulden Belanda dan Jepang gitu ya. Kemudian ketika pabrik pencetak uang dipaksa tutup, ya, karena memang masyarakat menggunakan ori kerap kali dipukuli oleh Belanda hingga meninggal, maka mengakibatkan pemberlakuan 26 bentuk ori di tiap provinsi.
Akibatnya apa? 26 ini beredar di Indonesia pada saat itu untuk menghentikan inflasi. Karena peredaran uang terlalu banyak, maka Saprudin memberlakukan kebijakan gunting Saprudin. Menarik sesungguhnya kenapa dia menerapkan kebijakan ini. Satu sisi tujuannya adalah pragmatis, satu sisi tujuannya adalah politis. Pragmatis apa? Karena dia sangat aware terhadap bank, karena ketika satu mata uang digunting, satu sisinya akan disimpan, satu sisinya akan dibelanjakan. Nah, tetapi yang paling saya kira mengejutkan kita sebagai orang yang selama ini dibesarkan dalam tradisi mainstream ekonomi Islam, dia mengatakan begini, sistem ekonomi syariah itu dengan konvensional itu sebenarnya sama. Perbedaannya hanya di nama. Gitu ya. Ini kata penulis biografi dari Saprudin Prawira Negara. Nah, pemaparan tadi ya harus dilihat dalam konteks, saya kira, apa yang saya istilahkan dengan Saprudin Prawira Negara Swing of Idea of Islamic Economic. Gitu ya. Kalau tadi dia meraja mengatakan bahwa pemikiran Saprudin Prawira Negara itu lebih coraknya sosialis, religius, pragmatis ya. Maka kemudian perlu kita uji benarkah demikian? Kan perlu pembuktian sesungguhnya. Gitu. Dengan melihat dasar filosofis dari pemikiran ekonominya, terutama dengan menggunakan swing pendulum approach ya, maka kita dapat mendeteksi kecenderungan beliau apakah memang dominan ke arah sosialis atau justru kapitalisme religius. Kenapa ini perlu diuji? Karena dari manuskrip yang saya dapatkan dari Bung Adi, pemikiran beliau tentang uang, ada pertanyaan yang saya kira ini semacam kegelisahan akademiknya dan kemudian melawan apa yang dogma atau doktrin mainstream tentang riba. Jadi pertanyaan gugatan Saprudin Prawira Negara terhadap otoritas agama ya, saya kira. Dua pertanyaan yang ini sangat mempengaruhi dirinya dalam merumuskan pemikiran ekonomi Islam. Pertanyaan tersebut yaitu, apakah wajar melarang pemakaian api, gitu, karena ada orang-orang jahat atau jahil yang kadang-kadang menyalahgunakan api tersebut. Pertanyaan kedua, apakah wajar melarang perdagangan dan pemakaian uang karena ada lintah-lintah darat yang menyalahgunakan uang itu. Dua pertanyaan inilah kemudian saya kira menjadi dasar pemikirannya, sehingga memang relatif pemikirannya tentang ekonomi Islam itu berbeda dengan ulama mainstream. Ya, meskipun kemudian kita masih sanksi ya, apakah Saprudin Prawira Negara ini sebagai seorang pemikir bisa kita pegang pendapatnya, karena pendapat itu keluar bukan dari otoritas agama. Karena selama ini kita memahami yang namanya otoritas agama itu adalah ulama, terutama ulama-ulama klasik gitu ya. Sementara Saprudin Prawira Negara ini adalah teknokrat. Tetapi sebagai pengkaji pemikiran ekonomi Islam tentu bukan wilayah politik pemikiran seperti itu yang kita sentuh gitu loh. Kewajiban kita adalah membuktikan apa benar bahwa sesungguhnya Saprudin Prawira Negara ini sebagai seorang sosialis religius ya, seorang pemikir sosialis religius yang mencoba memasukkan anasir-anasir ekonomi sosialis ke dalam ekonomi Islam. Saya mencoba menawarkan pendekatan yang saya namakan dengan swing idea Saprudin Prawira Negara. Ada dua kutub, ada tiga kutub sebenarnya untuk melihat ini. Pertama kita kelompokkan dulu ekstrim kiri, yang dasarnya adalah sosialisme, kemudian Islam sebagai pusat, kemudian ekstrim kanan yang basisnya adalah kapitalisme. Maka spektrum pemikiran Saprudin Prawira Negara ini harus dilihat dasar filosofisnya, apakah lebih cenderung sosialis atau justru berada pada titik tengah, yaitu Islam dari pandangan moderasi, atau justru sesungguhnya dia lebih cenderung kepada kapitalisme. Kalau kita perhatikan pada puncak yang paling tinggi ya, pemikirannya tentang profit berdasarkan moral ya.
Saprodin Prawira Negara ini meyakini bahwa yang namanya profit itu boleh-boleh saja. Jadi orang kalau dia berdagang, ya silakan mencari keuntungan setinggi-tingginya. Layaknya apa yang diajarkan dalam tradisi kapitalisme awal. Apakah itu nanti berhubungan dengan Adam Smith, ya, atau the late capitalism yang kita kenal hari ini, gitu ya. Tetapi harus ingat bahwa yang mencari profit itu mesti didasarkan pada standar moral. Nah, pemikirannya tentang profit saya kira dia berada pada garis yang sangat moderat. Ya. Kedua, yaitu sistem ekonomi. Di sini dia tegaskan di dalam manuskrip yang dia tulis tentang apa itu ekonomi Islam. Dia mengatakan yang namanya sistem ekonomi Islam itu bersifat sosialistis, gitu ya. Sosialis. Ini sesungguhnya dia menegaskan bahwa nilai-nilai fondasi filosofis dari ekonomi Islam itu sejalan dengan nilai-nilai dasar sosialisme. Apa dia? Pertama adalah humanis. Yang kedua mempertimbangkan relasi kelas. Ya, nanti akan kita lihat anasirnya ini di dalam pandangannya tentang riba dan keuntungan. Ya. Yang ketiga yaitu sumber ekonomi. Jadi kenapa kemudian saya meletakkan sumber ekonomi pada garis antara 5 dan 6? Artinya dalam pemikirannya tentang sumber ekonomi itu dia lebih cenderung pada Islam religius kapitalis. Religius kapitalisme. Kenapa? Karena dia mengatakan yang namanya sumber ekonomi itu sama di dalam semua pemikiran ekonomi. Apakah itu Islam, sosialis, tujuannya adalah sebagai alat pemuasan. Ya, alat pemuasan kebutuhan manusia. Nah, artinya karena itu sebagai alat, maka semua orang berhak, ya, mencari sumber-sumber ekonomi. Nanti kita lihat apa sebenarnya konsep dia. Kemudian yang keempat, uang. Kalau uang, yaitu dia lebih cenderung menyatakan uang itu dalam spektrum Islam kapitalisme. Ya. Kalau zakat, nah ini yang paling menarik ya. Nanti akan kita coba lihat bagaimana konsepnya. Saya ingin menjelaskan spektrum swing idea seperti negara ini dulu. Kalau zakat itu dia berada pada ranah Islam sosialis. Begitu juga pemikiran dia tentang etika lingkungan. Ya. Dia berada pada Islam sosialisme. Sementara riba juga pada ranah Islam sosialisme. Sementara bank itu Islam sosialisme, tapi juga mempertimbangkan nalar atau aksioma kapitalisme sedikit, gitu ya. Nah, disinilah kemudian kita membenarkan tesis yang dikemukakan oleh Daum Raharjo bahwa, gitu ya, bahwa Saprodin Prawira Negara ini adalah sosialisme religius pragmatis. Ya. Kenapa dikatakan pragmatis? Karena ternyata di dalam pemikirannya meskipun dia itu menganut Islam yang moderat, tapi juga mempertimbangkan anasir-anasir kapitalisme yang basisnya adalah rasionalitas. Ya. Nah, contoh paling sederhana, sistem ekonomi Islam menurut dia, pandangan dia, yang namanya orang Islam, yang namanya orang-orang Islam itu oleh kaum komunis dinilai sebagai kaum borjuis. Ini ya. Tapi dia menyangka, tetapi sistem ekonomi Islam dapat juga disebut dengan sosialistis. Itu menurut konsep dia. Maka dari konsep ini kita bisa menarik satu sistem nilai. Dia itu sebenarnya ingin memperjuangkan dalam statementnya ini, pertama adalah perjuangan kelas, kemudian memperjuangkan moral Islam. Yang kedua, profit didasarkan pada moralitas. Dia menyatakan Islam mengakui motif laba, tetapi mengikat motif pada syarat moral, sosial, dan temperance atau pembatasan diri. Nah, di sini sistem nilai yang mempengaruhi dia itu adalah Islamic Socio Interest. Jadi kepentingan sosial Islam. Gitu ya. Sementara pemikirannya tentang uang, dia mengatakan sama sekali tidak dilarang untuk mempergunakan uang sebagai alat. Ya. Asalkan kita tidak, nah ini,
Tidak, jadi bahasa eksploitasi dulu pada zaman 45 itu disebut dengan menghisap karena memang dipengaruhi oleh bahasa agitasi yang bersumber dari Rusia ya, rezim komunis. Jadi menghisap. Jadi bahasa lunaknya adalah eksploitasi sama manusia. Dan dia mengatakan uang itu tidak hanya sebagai alat saja, tetapi sebagai alat filantropi. Kenapa? Karena memang kenapa dia melahirkan konsep ini? Karena dipengaruhi oleh sistem nilai yang disebut dengan humanisme atau humanistik. Pemikirannya tentang riba, dia mengatakan riba itu dalam konsepsi dia mengkategorikan riba bukan keuntungan dari kredit, tapi adanya keterpaksaan. Ini kata kuncinya keterpaksaan. Pihak yang lemah menerima perjanjian, gitu ya. Di sini ada penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Jadi sangat jelas ketika dia mengatakan ada penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Sebenarnya dia menggunakan anasir sosialis. Ya. Dan berujung pada eksploitasi atau exploitation de ihom par ihom, pemerasan manusia atas sesama manusia. Dari pernyataannya ini, sistem nilai yang bisa kita ambil, dia pada dasarnya ingin melakukan perlindungan terhadap masyarakat miskin. Ya, atau disebut dengan social economic protection. Berikutnya, pandangannya tentang uang, dia mengatakan bank tidak boleh memungut keuntungan berupa rente atau bunga, yaitu uang jasa atas usaha mereka. Jadi harus didasari fungsi sosial dari sebuah bank. Bank bukan semata-mata alat memperoleh keuntungan. Jadi dia ingin mengatakan, boleh bank itu mengambil keuntungan, tapi juga harus sadar tentang fungsi sosialnya. Sistem nilai pengaruhnya saya kira adalah socio-economic protection atau perlindungan sosial ekonomi. Sementara pandangannya tentang etika lingkungan, dia mengatakan yang namanya sumber daya alam mesti memenuhi syarat Islam. Tidak boleh eksploitatif dan lain sebagainya. Nah, ini sejalan sesungguhnya dengan nilai-nilai Islam sebagai sebuah sistem nilai. Tentang zakat. Saya mencoba merumuskan bagaimana sesungguhnya konsep dia sebagai ekonom plus sebagai muslim ya. Ketika mencoba menggali dasar-dasar pemikiran ekonomi Islam. Dia mengatakan zakat itu sebagai manifestasi modal sosial. Jadi orang berzakat, nah ini yang sekira berbeda ya dengan zakat yang dipahami dalam makna positivistik dan mainstream. Ya. Kalau dalam pandangan positivistik, zakat itu ya sebagai alat peningkatan atau mobilitas ekonomi. Sebagai alat untuk menyejahterakan. Tapi dia sebenarnya Supreme Peradilan Negara ini mengatakan tidak sekedar itu gitu ya. Tetapi zakat itu adalah sebagai manifestasi dari modal sosial. Bentuk yang paling sederhana adalah ingat akan orang miskin. Ketika dia mengatakan ingat akan orang miskin, berarti dia ingin memperkuat apa yang disebut dengan solidaritas Islam. Kemudian empati Islam ya. Sistem nilai yang ingin dia kembangkan di sini sungguhnya adalah perlindungan sosial. Terakhir adalah sumber ekonomi. Ya, ada tiga menurut dia sumber ekonomi itu. Pertama adalah pekerjaan dari tangan sendiri. Ya, basisnya adalah individualisme, kemudian pertukaran barang, dan yang ketiga adalah pemberian. Mungkin pemberian di sini diartikan pertama adalah pemberian yang bersifat filantropi, apakah itu zakat, sedekah, dan wakaf. Sistem nilai yang pengaruhi pemikirannya ini adalah kepentingan sosial plus individual atau social interest. Nah, konsep-konsep inilah kemudian yang kian meyakinkan kita bahwa sesungguhnya Sapruddin Prawira Negara ini dalam merumuskan pemikiran ekonomi Islam, benar apa yang dikatakan oleh Dawan Raharjo, dia adalah dalam spektrum sosialis, religius, pragmatis. Ya. Tetapi kadar pragmatisnya tidak terlalu besar, hanya ada beberapa konsep saja sesungguhnya dia bersentuhan dengan nilai-nilai kapitalisme gitu ya. Nah, sebagai khatimah atau penutup, sebelum kita masuk pada diskusi antara Sapruddin Prawira Negara dengan Hascokro Minoto itu
sebenarnya ada relasi atau benang merah ya. Jadi Hoshokro-Minoto mengatakan ketika sistem ekonomi dilabelkan dengan Islam, itu tujuannya adalah pragmatis, empiris, ya, memberikan dimensi mendalam terhadap cita-cita sosialisme religius serta mengukuhkan cita-cita sosial kemasyarakatan. Kemudian bagi Safruddin Prawira Negara, dasar sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan dasar sistem ekonomi yang berlaku di negara-negara bukan Islam. Kesamaannya menyangkut dua hal. Pertama, kesamaan tujuan, yaitu mencari kepuasan dari berbagai keperluan hidup masyarakat, baik individu maupun keseluruhan. Kedua, kesamaan prinsip disebut juga motif ekonomi, yaitu tiap individu atau masyarakat tidak akan mau bekerja lebih berat dan lebih lama daripada semestinya untuk memenuhi keperluan hidupnya. Yang berbeda dari kedua sistem itu adalah keperluan yang harus dipenuhi kedua sistem tersebut. Ya. Perbedaan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, apakah itu faktor geografis, adat, agama. Jadi ia mendefinisikan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Jadi secara sederhana dia sebenarnya ingin menjinakkan nalar yang ada pada kapitalisme dan mengontrol nalar pada sosialisme. Makanya kemudian dia akan selalu bergerak sebagai teknokrat yang memikirkan ekonomi Islam dalam spektrum sosialis, Islam, kapitalisme. Ya. Terakhir saya kira gagasan sosialisme religius pragmatis Safruddin Prawira Negara ini sejatinya adalah produk dari relasi intelektual sebagai pertemuan teks akademik dari tradisi barat dan sosialisme yang dihayati oleh Safruddin Prawira Negara. Jadi saya tidak menyebutkan di sini teks klasik gitu ya, atau Islam atau turas, karena memang dia mempelajari Islam itu bukan dari layaknya ulama mempelajari Islam dari kitab-kitab klasik, tetapi dia mempelajari Islam itu dari teks-teks modern, terutama hubungannya teks-teks yang bersumber dari Tasawwur Rahman. Makanya tidak heran beberapa pemikir atau analis mengatakan bahwa sesungguhnya Safruddin Prawira Negara ini dalam membangun konsepsi keislamannya dia dipengaruhi oleh dua tokoh imajiner yang hadir dalam bacaannya. Pertama adalah Fazlur Rahman, yang kedua Ahmad Hasan, seorang tokoh dari Pakistan. Ya, saya kira itu sebagai penghantar diskusi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator Prof. Hafaz Furqani. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Muhammad Solihin atas pemaparannya tadi. Nah ini beliau sudah memantik kepada kita, sudah memperkenalkan kita tokoh Safruddin Prawira Negara dan apa yang menjadi intisari ya pemikiran beliau. Nah ada beberapa hal yang menarik untuk kita kaji karena memang ini agak sedikit berbeda dengan pendapat mainstream ilmuwan ekonom Islam kontemporer ya, khususnya tadi terkait dengan riba. Nah mayoritas ilmuwan kontemporer kita mengatakan bahwa bunga bank itu riba. Nah, tetapi Safruddin Prawira Negara tidak melihat itu riba. Nah, kalau saya coba mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Solihin tadi dan coba buka buku Safruddin Prawira Negara kembali ya. Nah, di sini yang menjadi inti dari pemahaman beliau tentang riba itu adalah sesuatu yang sifatnya etis ya. Nah, sesuatu yang sifatnya etika. Jadi beliau tidak terikat dengan cara berpikir ilmu fikih ataupun logika fikih yang mengatakan bahwa kalau dalam fikih kan setiap pinjam meminjam yang ada lebihan, nah itu masuk dalam kategori riba nasiah. Nah, tapi Safruddin Prawira Negara tidak terikat dengan logika fikih tersebut ya. Nah, beliau lebih memilih logika etikanya. Nah, apakah setiap kelebihan itu menjadi riba ataupun tidak, itu tergantung dasar ukurannya itu adalah etikanya. Nah, jadi yang dikatakan riba menurut Safruddin Prawira Negara itu adalah kalau ada unsur-unsur paksaan ya, Pak Solihin ya, ada unsur paksaan, ada unsur tekanan dan penindasan ataupun penghisapan ya. Nah, jadi interest itu tidak semuanya riba, tapi excessive profit. Nah, di sini ya, di buku yang orange ini.
Nah, jadi beliau mengatakan bahwa excessive profit itu yang dimaksudkan dengan riba Quran. Jadi ada unsur-unsur exploitation de el home par home, kemudian ada abus de la nature par el home, penyalahgunaan alam oleh manusia. Nah, jadi memang betul, ini juga pandangan yang disampaikan oleh Fazlur Rahman. Dan juga kalau di Indonesia itu ada Nurholis Majid ya. Nurholis Majid saya lihat di beberapa buku beliau ketika beliau mendiskusikan tentang riba. Beliau tetap mengutip pernyataan exploitation de el home par home ini. Ya. Nah, ada dimensi-dimensi lain yang menarik untuk kita kaji, uang dan lain sebagainya, ya, usaha, kemudian motif ekonomi. Nah, ini silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk menggali apa yang telah disampaikan oleh Pak Solihin. Ya, kami persilakan. Siapa yang ingin menanggapi terlebih dahulu dipersilakan.